Dinodai Sepupu Bab 20. Fakta yang terungkap. Bara sangat terharu melihat kepanikan di wajah Hana. Walaupun Hana selalu menunjukkan kebencian akhir-akhir ini, tetapi Bara yakin kalau istrinya itu tidak tega melihat dirinya kesakitan. Namun, Bara tidak ingin melihat Hana khawatir. "Gak apa-apa sayang, abang sakit kepala biasa aja." Bara berusaha menenangkan Hana. "Biasa gimana? Wajah abang merah gitu. Pasti nahan rasa sakit ya." Hana memijat-mijat kepala Bara. "Santai aja sayang, ini hanya sebentar kok. Kamu istirahat aja." Bara tetap tidak ingin melihat kekhawatiran di wajah Hana. "Abang pikir aku gak punya perasaan? Apa aku sanggup tidur dengan kondisi abang yang seperti ini?" Hana sangat kesal mendengar ucapan Bara. "Serius sayang, kamu punya perasaan sama abang?" Bara berharap mendapat jawaban yang diharapkan dari Hana. "Iya." Rasa kasihan. Hana terpaksa berbohong karena dia belum ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Bara. Hatinya masih sakit mengingat ucapan Yuni tentang laki-laki itu. Bara kecewa mendengar jawaban Hana. Harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia sempat berpikir kalau Hana akan mengatakan cinta kepadanya. Namun, ternyata tidak sama sekali. Bara kembali memegang kepalanya yang makin sakit. "Au, aku telepon dokter ya bang." Hana makin bingung dan panik melihat Bara kesakitan. "Abang gak butuh dokter, abang hanya butuh kamu. Abang jangan bercanda, abang lagi sakit, tolong serius." Hana tidak mengerti dengan jalan pikiran Bara. Tanpa persetujuan suaminya itu, Hana pun bangkit dari rebahan lalu meraih ponselnya. "Kamu mau ngapain sayang?" tanya Bara. "Mau nelpon dokter." "Abang gak apa-apa sayang, tadi kamu pijat udah mulai enakan." Bara ingin terlihat baik-baik saja di depan Hana. "Abang bohong, aku gak percaya. Pokoknya aku tetap telepon dokter." Hana tidak peduli walaupun Bara melarang dirinya untuk menghubungi dokter. Dia tetap ingin agar Bara segera berobat. Dia tidak ingin melihat suaminya itu kesakitan. Dia tidak tega menyaksikan pujaan hatinya menahan rasa sakit. Hari ini, Bara tidak melakukan kegiatan rutinitas seperti biasanya karena demam dan sakit kepala. Hana sebagai istri tetap melakukan tugasnya, merawat suami dengan penuh cinta. Dia mencoba melupakan sejenak tentang kebenciannya. "Terima kasih karena kamu peduli sama abang." Bara sangat terharu melihat Hana yang sangat sabar mengompres dirinya dan mengurus keperluannya. "Aku gak mau dianggap sebagai istri tidak bertanggung jawab." Hana memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan hatinya. "Serius hanya karena itu? Gak ada perasaan lain?" Bara tidak percaya dengan jawaban yang Hana berikan. "Terserah abang mau percaya atau enggak." Hana tetap tidak ingin mengatakan perasaannya terhadap Bara. "Apapun alasan kamu, abang tetap bahagia sayang. Abang hanya ingin selalu bersamamu." "Kenapa abang gak mikirin kesehatan? Bisa-bisanya gak makan teratur." Hana kesal mengetahui penyebab Bara sakit. "Terima kasih karena kamu khawatir sama abang." Bara meraih tangan Hana lalu menciumnya. Hana sangat sedih setelah mengetahui informasi dari Arga tentang Bara yang terlalu memikirkan dirinya. Arga mengaku kalau Bara sangat sakit melihat istrinya lebih mempercayai orang lain. Di samping itu, Bara juga kesal karena belum berhasil meminta penjelasan dari Yuni. "Bapak gak makan nasi sampai hampir sore bu, hanya ngemil sekeping roti." Arga memberikan laporan kepada Hana
melalui telepon tadi pagi. "Kenapa gak ngingetin Bapak untuk makan?" tanya Hana. "Bapak nolak, Bu. Beliau bilang gak lapar." Hana merasa bersalah karena keegoisannya membuat Bara tidak memikirkan kesehatan sendiri. Dia bingung harus bagaimana dalam bersikap. Di satu sisi, dia tetap ingin percaya kepada Bara. Namun di sisi lain, dia bingung kenapa Yuni tahu informasi tentang dirinya. Hana kembali mengingat apa yang Amel sampaikan tentang Yuni yang mengikuti kegiatannya hingga mengetahui apapun tentangnya. Amira juga berpikiran yang sama seperti Amel. Hana ingin bertanya kembali kepada Bara untuk memastikan apakah suaminya itu berkata jujur atau berbohong. "Abang beneran gak pernah komunikasi lagi dengan Kak Yuni?" tanya Hana kepada Bara. "Untuk apa abang bohong, sayang? Sejak abang jatuh cinta sama kamu, abang gak ada niat lagi untuk dekat dengan wanita manapun. Walaupun saat itu Yuni masih berstatus sebagai pacar abang. Tapi abang selalu menghindar karena yang ada di hati abang hanya kamu." Bara memberikan penjelasan panjang lebar untuk meyakinkan Hana. "Dalam keadaan sakit gini, abang masih bisa gombal." "Siapa yang gombal? Abang serius cinta banget sama kamu. Kenapa harus aku, Bang? Kita kan sepupuan. Gak ada alasan untuk mencintaimu. Satu hal yang pasti, abang ingin hidup bersamamu selamanya. Abang ingin miliki kamu seutuhnya." Bara memainkan matanya kepada Hana. "Memiliki seutuhnya? Apa maksud abang?" Hana tidak mengerti dengan ucapan Bara. "Menikahlah dengan abang, sayang. Kita kan udah nikah." Hana makin bingung. "Kan baru nikah siri. Lagipun, setelah kamu keguguran, kita harus nikah lagi, sayang. Gimana caranya abang miliki kamu seutuhnya?" Bara berharap agar Hana mengerti maksud dan tujuannya. "Aku yakin abang pasti mikirin yang aneh-aneh." Bara tidak memberikan balasan. Dia justru meminta Hana berbaring di sampingnya. Dua insan itu pun berpelukan layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara. Bara lupa kalau dirinya saat ini sedang sakit. Arga akhirnya berhasil menemukan Yuni di kota lain. Dia pun memintanya untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara Bara dan Hana melalui video. Yuni mengaku melakukan semua itu karena tidak berhasil menjadi istri Bara. Dia sangat membenci Hana. Sekarang, Hana merasa bersalah karena telah memberikan tuduhan menyakitkan selama ini terhadap Bara. Hana juga menganggap Bara telah membunuh anak mereka yang belum lahir. Dia tidak mampu menggunakan logikanya karena kehilangan janinnya. Coba kamu pikir, sayang. Apa mungkin abang tega menyakiti kamu dan anak kita? Kamu sangat tahu kalau abang mengharapkan anak kita. Dia yang telah menyatukan kita. Bara mengingatkan kembali apa yang Hana tuduhkan terhadap dirinya. "Stop, Bang. Jangan ungkit itu lagi. Aku gak kuat. Jika saja mantan pacar abang gak mengusikku, mungkin anakku masih dalam rahimku. Saat aku udah jatuh hati padanya, kenyataan pahit yang kudapatkan. Rasanya sakit, Bang." Hana tidak sanggup membendung air matanya agar tidak jatuh. Bara tidak kuasa melihat tangisan Hana. Dia pun mendekapnya. "Kamu jangan sedih lagi ya, sayang. Kita akan segera mendapatkan gantinya setelah kita nikah lagi. Kamu harus yakin itu. Apa mantan pacar abang gak akan ganggu hidupku lagi?" Hana takut membayangkan akan kembali mendapatkan perlakuan menyakitkan dari Yuni. "Abang yakin dia gak akan ganggu hubungan kita lagi? Dia udah tanda tangan surat perjanjian." Hana sangat bahagia mendengar penuturan Bara, tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan kebahagiaannya itu.
Dia belum memiliki keberanian untuk mengatakan perasaannya terhadap Bara. Dia tidak tahu harus memulai dari mana. Jangan langsung percaya dengan omongan orang lain. Sebelum ada bukti ya sayang. Abang janji akan selalu bahagiain kamu. Bara pun melepas pelukan, lalu mendaratkan ciuman di kening Hana. Abang cinta banget sama kamu. Kalau abang ingkar janji, aku gak akan segan-segan ninggalin abang. Itu gak akan terjadi. Kamu gak perlu takut. Aku akan coba percaya lagi sama abang. Kamu itu lucu sayang. Rasanya pengen cium. Bara mengusap bibir Hana. Pikiran abang memang selalu aneh. Beneran gak mau dicium sama cowok yang pertama kali sentuh bibir kamu? Bara memainkan alisnya sambil tersenyum. Apaan sih? Hana menjauhkan tangan Bara dari bibirnya. Bara, tolongin Amirah. Bara dan Hana dikagetkan suara Anita yang kini berdiri di depan pintu kamar mereka. Apa yang terjadi dengan Amirah?